Saat Perang Pasifik atau dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan yang menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. Till the end of time. And the worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir bertanya seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita mendatangi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus, Bung. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki pimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. 15 Agustus 1945, pukul 10 malam, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, usahanya mendesak golongan tua gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Ciini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh.
Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Bung Karno! Bung Karno! Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Soekarno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Gio Kesau. Sebenarnya mau apa kalian sehingga saya dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi saya kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka, Bung. Memangnya kenapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Sahir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi, saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. 17 Agustus 1945 dini hari, di rumah Laksamana Meida berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Apakah Anda semua setuju? Setuju.
Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Benar, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silahkan ditandatangani. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.